Morning kids, senang sekali hari ini kita bisa kembali beribadah sekolah minggu. Saat ini kita akan mulai ibadahnya. Yuk, Lause minta kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahteranya menyertai kita semua. Yuk saat ini kita ambil sikap berdoa yang baik, semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan, mohon Engkau yang menyertai dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tahu nggak? Ada sebuah pujian yang mengatakan bahwa kita ini dipelihara oleh Tuhan sungguh luar biasa. Bahkan burung-burung di udara, bunga-bunga, semuanya dipelihara Tuhan. Apalagi kita, manusia ciptaannya. Yuk saat ini kita semua bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu ini, Burung Pipit. Ikuti gerakan Lause ya. Tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Sekali lagi. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu, Lause mau ajak kita nyanyikan satu pujian yang berjudul Sandar pada Lengan yang Kekal. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Selamat pagi anak-anak. Kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita meminta Tuhan memberikan kita hikmat untuk mengerti dan juga nantinya untuk melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih lagi untuk hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh diberikan kesempatan untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian kami di hari ini.
Dan biarlah itu boleh membawa bau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan yang memberikan kami hikmat Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan firmankan bagi setiap kami di pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Ya anak-anak, pagi hari ini Lause sebelum menyampaikan firman Tuhan, Lause mau bertanya dulu ya. Jika kamu membutuhkan sesuatu anak-anak, ya misalnya di rumah nih, kamu memerlukan sesuatu, kamu biasanya memintanya kepada siapa? Mama papa? Atau kepada mungkin Cece, Koko gitu ya? Atau jangan-jangan ada yang memintanya kepada tetangga? Ada yang meminta kepada tetangga? Ya pastinya enggak ya anak-anak. Tentunya kalau kalian di rumah membutuhkan sesuatu, perlu sesuatu, entah itu misalnya kalian, Ma aku butuh ini nih, alat-alat tulis nih Ma buat besok saat pembelajaran. Kalian tentunya minta sama orang tua, papa mama tentunya ya. Kenapa? Karena mereka adalah orang terdekat yang ada dengan kita, yang bersama-sama dengan kita. Nah anak-anak sama halnya ya. Di dalam kitab suci, kalau kita membaca di 1 Samuel, pasalnya yang pertama begitu ya, hingga nanti di pasalnya yang kedua. Di situ ada seseorang yang dia meminta sesuatu itu anak-anak kepada Tuhan. Dia meminta dengan penuh kesungguhan kepada Tuhan. Dan dia anak-anak memiliki pergumulan, masalah yang sangat berat. Tapi kita mau belajar ya hari ini dengan satu orang ibu. Bagaimana dia bisa percaya kepada Tuhan untuk apa yang dia butuhkan. Kalian tentunya tahu ya Ibu Hana anak-anak. Ibu Hana ini punya suami yang bernama Bapak Elkana. Nah mungkin kalau kalian pernah dengar cerita ini, kita tahu ya anak-anak bahwa Ibu Hana adalah ibu yang dimana dia kandungannya itu ditutup oleh Tuhan. Kandungan itu artinya dia tidak bisa punya anak-anak. Dia tidak bisa melahirkan seorang anak karena memang Tuhan menutup kandungannya. Anak-anak mungkin kalau kita mendengar, wah seorang ibu tidak bisa melahirkan seorang anak, itu pasti sangat menyedihkan. Ya biasanya orang tua atau pasangan yang baru menikah gitu ya anak-anak ya. Kalau mereka sudah menikah lalu pasti kerinduannya punya anak. Bagaimana nih supaya kita bisa punya keturunan, punya anak dan memintanya kepada Tuhan agar bisa punya anak. Sama halnya dengan Ibu Hana ini anak-anak, dia sangat bersedih ketika dia tahu bahwa dia tidak bisa punya anak. Dan kalau zaman dulu biasanya orang gak punya anak nih, perempuan gak punya anak, perempuan yang sudah menikah gak punya anak, itu dianggap sebagai suatu kutukan, sebagai suatu hukuman dari Tuhan. Dan itu pasti saja membuat seorang wanita itu akan merasa sangat malu anak-anak. Dia merasa dia dikutuk oleh Tuhan sehingga tidak bisa mempunyai seorang anak. Nah anak-anak, Ibu Hana bukan hanya berhenti di situ sedihnya. Bapak Elkana ini anak-anak punya istri yang lain yang bernama Penina. Dan Penina ini punya anak yang banyak. Wah coba bandingkan kalau Ibu Hana tidak bisa punya anak, tapi Ibu Penina punya anak yang banyak. Wow, betapa sedihnya hatinya. Dan bukan hanya itu. Di dalam Alkitab juga dijelaskan ya, Ibu Penina ini membuat hati Hana, Ibu Hana ini anak-anak menjadi sedih. Ya, biasanya tiap tahun mereka itu anak-anak akan pergi ke Silo gitu ya. Mereka akan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah biasanya setelah mempersembahkan korban, Bapak Elkana ini akan membagikannya kepada Ibu Penina, anak-anaknya, lalu memberikan juga kepada Ibu Hana. Tapi diberikan pun ya porsinya juga tidak sebanyak kepada Ibu Penina dan juga kepada anak-anaknya. Porsinya lebih sedikit anak-anak. Tetapi itulah yang membuat hati Ibu Hana itu sedih. Walaupun dia dapat bagian, tetap hatinya merasa sedih. Kebutuhan utamanya adalah bagaimana dia bisa mempunyai seorang anak. Nah anak-anak, ketika suatu hari mereka pergi ke Silo ya anak-anak. Ternyata
Waktu tiba saatnya makan, tapi Bu Hana ini pergi ke depan pintu kemah suci anak-anak, dan dia di situ anak-anak dia berdoa kepada Tuhan. Mulutnya itu komat kamit anak-anak. Dia sedang ngobrol, dia sedang berbicara kepada Tuhan. Untuk apa? Dia meminta Tuhan berbelas kasihan sama dia. Dia memohon, Tuhan, janganlah engkau menganggap aku ini tidak ada apa-apanya. Janganlah engkau tidak mengingat aku, tetapi ingatlah akan aku. Lihatlah sengsaraku ini. Dia ngomong kepada Tuhan. Dan anak-anak di sudut yang lain, di bagian yang lain, di situ ada Imam Eli. Dia sedang melihat nih Ibu Hana sedang ngomong sesuatu, tapi Bapak Eli ini tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Hana. Tapi Bapak Imam Eli ini melihat, wah, ini seperti seorang perempuan yang sedang mabuk nih. Dia ngomong apa? Dia dari tadi komat kamit. Apa yang dia sampaikan? Oh, jangan-jangan dia ini perempuan gak benar. Lalu Imam Eli apa yang dia lakukan anak-anak? Ketika melihat Ibu Hana, dia menghampiri Ibu Hana. Dan dia mengatakan, hei, berhentilah engkau mabuk. Ngapain engkau mabuk? Lalu apa jawab Ibu Hana? Saya itu tidak mabuk. Minum anggur pun saya tidak. Tetapi saya sedang berdoa kepada Tuhan. Dia sedang berdoa kepada Tuhan anak-anak. Dia meminta kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan hati, dengan penuh kesedihan hati anak-anak agar bisa mempunyai seorang anak. Dan apa yang disampaikan oleh Imam Eli? Imam Eli mengatakan demikian, pulanglah dengan selamat. Tuhan akan memberikan apa yang engkau minta. Wah, mendengar hal itu anak-anak, yang tadinya Bu Hana itu gak mau makan, terus menangis terus anak-anak. Dia betul-betul gak mau melakukan apapun karena hatinya sedih. Ketika pulang di hari itu anak-anak, dia makannya bersemangat, di hatinya bersukacita, dan dia meyakini bahwa Tuhan mendengar dan mengabulkan doanya. Anak-anak ternyata benar ya. Setahun kemudian anak-anak, Ibu Hana ini pun diberikan Tuhan seorang anak. Dan kalian tahu siapa anak yang Tuhan berikan kepada Ibu Hana? Ada yang tahu? Ya, dia adalah Samuel. Wah, Samuel ya, siapa sih yang nggak mengenal Samuel? Samuel adalah anak dari Ibu Hana anak-anak. Dan ketika Ibu Hana berdoa kepada Tuhan waktu dia meminta Samuel ini anak-anak, dia berjanji kepada Tuhan. Tuhan, jika aku punya anak, aku akan mengembalikannya kepadamu. Aku akan mempersembahkan dia untuk Tuhan. Dan ketika Samuel lahir anak-anak, lalu selang beberapa tahun setelah itu benar bahwa Ibu Hana memberikan Samuel kepada Tuhan. Ketika Samuel disusui dan masa menyusuinya habis setelah selesai anak-anak, lalu akhirnya Ibu Hana membawa Samuel ke hadapan Imam Eli kembali di Silo. Dan apa yang dia lakukan? Dia mempersembahkan Samuel kepada Imam Eli. Untuk apa? Untuk dididik, untuk dibina, untuk dipersembahkan kepada Tuhan sehingga Samuel kelak bisa menjadi seorang apa? Yang mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan kita tahu ya, melalui kehidupan Samuel, wow, Samuel sungguh memuliakan nama Tuhan. Anak-anak, Samuel berarti anak yang Tuhan berikan kepada Ibu Hana. Itulah arti dari nama Samuel. Dan ketika Ibu Hana meminta apa yang paling ia butuhkan, dia tahu, dia percaya kepada Allah. Dan dia percaya bahwa Allah, Tuhan itu anak-anak akan memberikannya kepadanya. Bukan hanya itu, ketika Tuhan memberikan Samuel kepada Ibu Hana, dia tidak berhenti mengucap syukur. Makanya kalau kalian membaca di Samuel pasal yang kedua, ada ucapan syukur yang Ibu Hana sampaikan di situ. Betapa dia menunjukkan bahwa dia sangat mengucap syukur Tuhan sudah memberikan Samuel buat Ibu Hana. Anak-anak, ada banyak hal yang mungkin kita alami, yang mungkin kita butuhkan. Tuhan tidak mau kita menginginkan sesuatu lalu kita meminta kepada Tuhan dan apa yang menjadi keinginan-keinginan kita itu dikabulkan. Bukan hanya itu yang Tuhan mau. Tetapi apa yang Tuhan mau? Tuhan mau kesungguhan hati kita berdoa, meminta, memohon kepada Tuhan apa yang kita butuhkan. Dan yang paling penting anak-anak,
Tuhan akan memberikan menurut waktunya kepada kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang kita inginkan. Beda anak-anak, keinginan dan kebutuhan itu adalah hal yang berbeda. Tapi yang perlu kita yakini anak-anak bahwa ketika kita memohon kepada Tuhan, ingatlah, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan menurut waktunya. Kalau kita membaca dalam doa Bapa kami anak-anak, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Kita tidak meminta berikanlah makanan kami yang berlebihan. Bukan itu doa kita. Bukan itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Tetapi apa? Makanan yang secukupnya. Secukupnya itu berarti sesuai apa yang menjadi kebutuhan kita. Bukan melebihi, bukan keinginan kita semata-mata, bukan. Nah anak-anak, marilah ketika kita membutuhkan sesuatu. Tapi ingat ketika menghadap Tuhan, bukan karena kita hanya butuh saja anak-anak. Menghadap Tuhan bukan hanya karena kamu butuh sesuatu. Bukan hanya karena kamu butuh disembuhkan. Bukan karena kamu hanya butuh untuk diberikan kepintaran, kesehatan, keluarga yang harmonis. Bukan hanya itu. Tetapi ketika kita datang di hadapan Tuhan, Tuhan mau melihat bagaimana kesungguhan hati kita, bagaimana kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk seluruh apapun yang kita butuhkan. Anak-anak, mari kita melihat ayat hafalan kita. Di Filipi pasal 4, Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Lause akan bacakan buat kita semua. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Anak-anak, firman Tuhan sendiri mengajarkan kita agar kita menaikkan di dalam doa seluruh permohonan, seluruh kebutuhan kita dan apapun yang kita inginkan butuhkan. Tapi ingat, kita menaikkan doa-doa kita dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikannya menurut waktunya untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur hari ini kami belajar dari seorang ibu Hana. Dia sungguh mempercayai Engkau yang adalah Tuhan yang mencukupkan, memberikan apa yang dia butuhkan. Ibu Hana dengan penuh kesungguhan hati dia meminta belas kasihan Tuhan untuk seorang anak. Dan Tuhan memberikannya untuk Ibu Hana. Dia belajar untuk mengucap syukur bahkan memberikan kembali kepada Tuhan apa yang sudah Tuhan berikan. Tuhan, tolong kami juga agar kami boleh belajar. Ketika kami menerima banyak hal daripada Tuhan, kami juga boleh mengembalikannya kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan. Ada banyak hal yang kami butuhkan, tetapi ajarlah kami Tuhan, untuk terus menunggu menurut anugerah-Mu, menurut waktu-Mu bagi setiap kami. Tolong kami anak-anak-Mu Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami banyak membutuhkan segala sesuatu, tetapi kami percaya di dalam anugerah-Mu, Engkau akan memberikan bagi setiap kami apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami, dan ajar kami untuk terus menantikan jawaban doa kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Saat ini kita akan memberikan persembahan, adik-adik bisa berikan dengan cara transfer ke rekening GKA Gloria Pacar, atau kalian bisa scan kris berikut ini. Ibadah kita sudah selesai. Saat ini adik-adik semua Lause undang untuk bangkit berdiri. Yuk kita arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Adik-adik, Losu ada pengumuman nih. Minggu depan, tanggal 19 Februari, kita akan ada ibadah misi yang dilaksanakan jam 9 pagi di Aula Timotius lantai 3. Jadi kalian bisa ajak teman-teman kalian untuk ibadah sama-sama ya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman atau saudara-saudara kalian yang belum beribadah. So, happy Sunday, God bless you, and bye-bye!